Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Putra Pratama, wartawan Tribun Timur. Pada siang hari ini saya sedang berada di Dusun Desa Puntusunggu, Kecamatan Tamanate, Kabupaten Jeneponto, untuk melihat kondisi rumah warga yang harus diikat di sebuah batang pohon karena sering terhantam ombak saat cuaca buruk, karena lokasinya yang berada di bibir pantai. Sekedar diketahui juga, lokasi ini belum memiliki tanggul pemacu ombak untuk menghalangi ombak saat cuaca buruk terjadi. Nah, seperti inilah kondisi salah satu rumah warga yang ada di Dusun Bungung-Bungung ini, Tribuners. Harus diikat agar tidak obrak-abrik oleh pada saat terjadi ombak maupun angin kencang. Nah, bukan hanya di tempat ini saja yang belum memiliki tanggul, sementara warga setempat, yakni pemilik rumah sendiri, sering merasa was-was atau takut saat gelombang air laut tinggi atau cuaca buruk terjadi. Di desa ini sendiri, Tribuners, beberapa waktu lalu, yakni pada Desember tahun 2022, sebanyak 30 unit rumah rusak akibat hantaman angin kencang. 21 diantaranya rusak parah, sedangkan 10 diantaranya rusak ringan, di mana total dusun yang ada di desa ini sebanyak 9 desa. Empat kepala keluarga hingga saat ini sedang menginap di masjid atau musola dari 3 desa tersebut. Sementara puluhan kepala keluarga lainnya sedang mengungsi ke rumah kerabatnya masing-masing. Baik, kita akan mewawancarai salah satu warga atau pemilik rumah yang rumahnya sering terancam pada saat cuaca buruk atau gelombang tinggi air laut. Berapa lama? Berapa kerugiannya? Nah, dengan harga berapa sekarang untuk rumput laut agar dan masuk di kering? Kalau harga sekarang itu jenis rumput laut agar ini. Nah, kalau rumput lautnya ini seperti ini kering yang di apakah tidak ada inisiatif lain kering? Kita lihat salah satu warga ini ingin sendiri agar rumahnya terhalang dari ombak atau gelombang besar. Ini harus diikat salah satu agar tidak bisa terjadi laut.
sebagai petani rumput laut. Itu adalah pekerjaan sehari-hari warga yang ada di sini rata-rata. Sementara kita lihat untuk di beberapa rumah di sini telah membangun tanggul pribadi untuk menghindari terjadinya hal buruk yang terjadi di rumahnya. Nah, kembali lagi saya mengabarkan bahwasanya pada akhir Desember tahun 2020 lalu sebanyak 31 unit rumah rusak akibat angin kencang yang melanda desa Pontosungguh ini, di mana sebanyak 5 dusun yang terdampak. Dari 5 dusun tersebut lebih dari 100 kepala keluarga yang harus berpindah atau mengungsi sementara ke rumah kerabatnya. Sementara beberapa, yakni sekitar 4 kepala keluarga, harus menginap atau tinggal sementara di masjid sembari menunggu bantuan dari pemerintah daerah terkait rehab ulang rumahnya. Untuk dari tim lembaga sosial sendiri, yakni dari Basnas, melalui keterangan dari kepala desa setempat, bahwasanya Basnas telah memberikan bantuan logistik berupa beras dan bahan makanan pokok lainnya. Dan beberapa waktu lalu, kurang lebih 1 jam yang lalu, BNPB dan BPBD Kabupaten Pantau juga telah menyalurkan bantuan kepada warga desa yang ada di sini untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti inilah Tribuners kondisi salah satu rumah warga yang harus diikat untuk menghindari hal-hal buruk pada saat ombak atau cuaca buruk menghantam wilayah pesisir desa Bungung 2. Maksud kami dusun Bungung 2, desa seperti ini. Hanya menggunakan beberapa utas tali, itu pun talinya terbilang standar. 3 utas tali yang digunakan oleh warga ini. Sedangkan bahan pohon yang digunakan untuk mengikat telah ditebang juga, namun masih bisa digunakan untuk mengikat tali yang ada pada rumah warga ini. Menurut keterangan dari pihak desa sendiri, yakni pemerintah desa sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan untuk dibangunkan fondasi ataupun pemecah ombak agar rumah warga di sini aman dari gelombang air laut pada saat cuaca buruk terjadi. Baik Tribuners, mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.